semuanya. Sebelum masuk pembahasan utama, teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih Pancasila sebagai jiwa bangsa itu? Kalau begitu, simak baik-baik penjelasannya ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa, artinya Pancasila merupakan inti, esensi atau roh dari bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila merupakan landasan moral dan spiritual yang memberikan panduan juga arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan menjadi dasar dalam pembentukan identitas bangsa. Nah, selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila ini berfungsi sebagai pendorong dan penggerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila dapat memberikan semangat persatuan dan kesatuan, serta membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila. Selain itu, perlu kita ketahui juga jika Pancasila juga berfungsi sebagai filter atau penyaring dari pengaruh luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan identitas bangsa Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya ada peran Pancasila sebagai jiwa bangsa, diantaranya yaitu yang ke-1 sebagai pedoman moral dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila berperan membentuk perilaku dan cara pandang bangsa. Selanjutnya yang kedua, penjaga identitas bangsa. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila menjaga karakter unik bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menuntun dalam pengambilan kebijakan. Pancasila menjaga dasar bagi pemimpin dan warga negara dalam menentukan arah membangunkan dan kehidupan bernegara. Oh iya teman-teman, menjunjung tinggi Pancasila sebagai jiwa bangsa itu penting loh. Berikut beberapa alasannya. Di sini ada Pancasila merupakan landasan persatuan bangsa, yaitu Pancasila menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila membantu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Tanpa penerapan Pancasila, potensi konflik antar kelompok bisa meningkat. 2. Sebagai paduan etika dan moral. Pancasila memberikan paduan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dalam setiap sila mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan yang luhur, sehingga membantu masyarakat bersikap lebih bijak dan bertanggung jawab. Penguatan identitas nasional. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Dengan menerapkannya, masyarakat menunjukkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan akan identitas nasional yang berbeda dari bangsa lain. Selanjutnya ada keempat, penjaga stabilitas sosial, yaitu dengan menanamkan prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan. Pancasila membantu menciptakan stabilitas sosial dalam politik. Masyarakat yang hidup dalam kedamaian dan saling menghargai dapat menjaga kestabilan negara. Mencegah radikalisme dan intoleransi. Penerapan Pancasila membantu menangkal paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, seperti radikalisme dan intoleransi. Dengan terus menanamkan Pancasila, masyarakat akan lebih terbuka dan menghargai perbedaannya. Artinya, Pancasila ini sangat penting untuk diterapkan sebagai jiwa bangsa, karena dengan menerapkan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan membangun bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Adapun beberapa contoh penerapannya teman-teman. Yang pertama, contoh sila ke-1, yaitu menghormati perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Juga berdoa sebelum memulai aktivitas sebagai wujud pengakuan akan adanya Tuhan. Selanjutnya, contoh sila kedua, yaitu menolong sesama yang sedang kesulitan tanpa memandang latar belakang, lalu menghormati hak-hak orang lain dan bersikap adil dalam perlakuan sehari-hari. Selanjutnya, contoh sila ketiga, berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghindari konflik sosial. Juga menghargai perbedaan budaya dan suku bangsa sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Contoh sila keempat, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam keluarga atau lingkungan masyarakat, lalu menghargai pendapat orang lain saat diskusi dan mencari solusi bersama. Yang terakhir ada contoh sila kelima, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berperan aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, dari semua itu merupakan contoh penerapan sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, tentunya dari menerapkan Pancasila sebagai jiwa bangsa ini pasti ada dampak positif yang akan kita dapatkan loh teman-teman.
Yang pertama, menciptakan keharmonisan sosial dengan menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi antar warga negara dengan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, membantu meningkatkan rasa persatuan sehingga terhindar dari konflik dan rasa solidaritas nasional pun menjadi lebih kuat. Yang ketiga, memperkuat keadilan sosial dengan melakukan pembangunan yang lebih merata dan memberikan kesempatan yang adil sebagai semua warga negara. Dan yang terakhir, membantu membangun kehidupan demokratis sebab setiap warga negara memiliki hak suara dan pendapat yang harus diakui dalam pengambilan keputusan. Nah, demikian dari kelompok kami. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi.